menyatukan drama Korea dengan kaitannya dalam teori psikologi. Ngomong doang lo, dikira gampang apa maafin orang yang udah nyakitin lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Yeay, akhirnya aku bikin juga konten ini. Karena sebenarnya aku udah lama banget mau bikin, cuma masih mikir-mikir karena butuh bacaan lebih banyak, terus juga menguatkan diri. Aku kan lulusan S1 Psikologi Yarsi, baru tahun kemarin 2019 bulan Oktober. Terus aku juga hobinya nonton drama Korea. Jadi sekarang aku mau menyatukan mereka gitu loh, menyatukan drama Korea dengan kaitannya dalam teori psikologi. Jadi dulu tuh waktu kuliah review film, terus dikaitin dengan teori psikologi. Kira-kira seperti itu, tapi bahasannya secara umum aja ya. Drama pertama yang akan aku bahas adalah Hotel de Luna. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum nonton ya, atau ada juga yang udah. Ini dia sinopsisnya. Jadi tokoh utama dari Hotel de Luna ini diperankan oleh Ayu, namanya Jang Manol. Nama tokohnya seorang CEO Hotel de Luna yang letak hotelnya ini ada di tengah Seoul dengan gaya jadul-jadul gitu. Nah, hotel ini fungsinya adalah untuk peristirahatan para hantu atau para arwah-arwah yang belum mau naik ke surga gitu loh ceritanya. Nah, Jang Manor ini dahulunya memiliki kesalahan besar, kesalahan fatal yang pernah ia lakukan. Oleh karena itu, dia terjebak di Hotel de Luna selama kalau nggak salah 1000 tahun lebih gitu, 1300 kalau nggak salah ya. Kemudian pasangannya adalah Ku Chan Song yang diperankan oleh Yoo Jin Gu, seorang asisten manajer muda yang berbakat, cerdas, kreatif, bersih, pokoknya perfect banget deh ceritanya dia di sini. Dia ditarik untuk menjadi manajer di Hotel de Luna. Jadi dia terjebak di Hotel de Luna. Kenapa sih aku mau review drama pertama tuh Hotel de Luna? Karena aku tuh banyak dapet insight dari drama ini. Aku dari dulu setiap nonton drama tuh nggak pernah yang mikirin sebegitunya gitu loh. Apa sih? Maksudnya gak dipikirin banget, oh maksudnya ini itu. Tapi si Hotel de Luna ini benar-benar membuatku tergugah kayak, Oh iya, karena ini sangat relate dengan kehidupan nyataku juga. Nah, kira-kira variabel psikologi apa yang ada di dalam drama ini? Kalau menurutku pribadi sih, insight yang aku dapat itu adalah memaafkan atau forgiveness ya. Seperti yang sudah aku bilang di sinopsis tadi, Jang Manol kan terjebak di pohon bulan ini selama ribuan tahun. Nah, pohon bulannya itu bentuknya kira-kira seperti ini. Pede banget gak sih gue ngasih tau gambar gue sendiri. Jadi tuh setelah S1 aku tuh lanjut sertifikasi play therapy di daerah Harmoni, terus jadi suka gambar gitu deh. Wah, terus aku juga jadi kayak lebih banyak mendapat insight gitu. Oke, lanjut. Pohon bulannya tuh seperti ini, tapi kalau misalkan di awal-awal scene itu dia nggak mekar kayak gini teman-teman. Jadi bentuk pohonnya itu bener-bener kayak pohon tua yang udah kayak kropos-kropos gitu, terus nggak ada bunga-bunganya, cuman dahan doang nih, ranting-ranting kayak gini. Terus warnanya tuh pokoknya udah jelek banget, jadi dia tuh kayak antara hidup dan mati gitu. Kalau di drama ini ceritanya Jang Manol itu kan dikutuk sama Dewi Mago karena udah bunuh orang banyak gitu kan. Jadi dia merasa dikhianati, merasa marah oleh seseorang yang dia suka, kemudian dia bunuh orang itu dan dia bunuh semua. Padahal nih ya, ada hal yang lebih dalam lagi maknanya dibanding dengan kutukan itu, yaitu memaafkan tadi.
karena rasa dendam, marah, dan kecewanya yang sangat kuat. Jadi dia dibuat oleh Dewi Mago tuh terperangkap di pohon itu, dan emosi-emosi negatif itu tuh terhadap diri dia sendiri maupun ke orang yang udah menyakiti dia. Bahkan dari zaman Joseon kan ceritanya itu dramanya ini ada sageknya gitu. Sagek itu kayak drama-drama jadulnya Korea gitu yang kerajaan-kerajaan. Dari zaman Joseon sampai modern, dia tuh kayak nungguin si orang yang udah nyakitin dia ini, yang bikin dia kecewa. Jadi dia masih dendam banget. Makanya dia nggak mati-mati sampai 1000 tahun umurnya. Bukan gak mati sih, tapi antara hidup dan mati, jadi nggak jelas gitu loh. Menurut pandanganku loh ya, Ku Chansung ini diibaratkan sebagai terapis. Kenapa? Karena begitu dia datang bertemu dengan Jang Manol, pohon bulan mulai mekar. Jadi dia mulai mekar, dan artinya ketika bunga itu mekar, Jang Manol sedang merasa senang, bahagia, terus merasa berarti. Pokoknya banyak perubahan deh di dalam diri Jang Manol ketika bertemu Ku Chansung. Namun di satu sisi Ku Chansung ini membawa orang-orang di masa lalu Jang Manol hadir lagi dan menimbulkan rasa marah, kecewa, takut. Pokoknya emosi negatifnya datang lagi tuh. Dan akhirnya seperti gambar ini, bunganya berguguran guys. Oh ya, kita lanjut. Kenapa Ku Chansung ini menurutku diibaratkan sebagai seorang terapis kalau di dunia nyata? Dari pengalamanku sebagai klien dan baca-baca juga punya orang gitu, memiliki pengalaman yang sama dan pemikiran yang sama. Jadi terapis itu kayak membantu kita untuk lebih aware terhadap diri sendiri, seperti apa yang lagi dirasakan, kayak gitu. Kalau udah aware dengan diri kita sendiri, biasanya ya, kalau aku ini yang aku rasakan, ketika sudah lebih aware itu kita akan menjadi merasa lebih senang, berharga, produktif, kayak gitu. Cuma namanya kan juga lagi terapi ya, pasti ada buka-buka luka lama. Nah, itu diibaratkan yang tadi Ku Chansung datang, dia merasa berarti, berharga, tapi dia juga membuka luka lama dengan mendatangkan orang-orang di masa lalu Jang Manol yang membuat dia sakit hati. Tapi orang-orang ini sudah reinkarnasi karena mereka sudah melupakan masa lalunya. Mirip kan maknanya sama bunga yang mekar terus gugur, jadi prosesnya kayak naik turun. Oke, lanjut tentang si memaafkan ini ya. Jadi model proses memaafkan yang dikemukakan oleh Enright, Ancok, dan Suroso tahun 2008 ada 4 fase. Aku sendiri sih tidak terlalu mendalami ini. Mungkin teman-teman yang lebih paham atau skripsinya yang judulnya ini gitu, atau yang suka baca-baca tentang ini. Kalau ini aku udah baca dari beberapa sumber dan ternyata sama. Jadi ini tokohnya. Tadi ada 4 fase ya. Jadi fase pertama yaitu pengungkapan. Ketika seseorang merasa sakit hati dan dendam. Nah, fase pertama ini sedang dirasakan Ayu dari dia mulai merasa dihianati, merasa kecewa oleh orang yang dia suka sampai 1000 tahun. Bayangin ya nggak sih? Dia kan berarti dendamnya tuh masih ada sampai 1000 tahun, dan akhirnya dia terjebak di hotel itu. Nah, fase kedua adalah keputusan, di mana berpikir rasional dan memikirkan kemungkinan untuk memaafkan. Nah, ketika Ku Chansung ini datang, dia kan mulai terbuka, terus mulai tersenyum lagi gitu. Yang tadinya dia keras kepala, tukang marah-marah, tukang palak, dan galak lah pokoknya. Tapi setelah Ku Chansung datang ini, dia mulai ramah dengan orang, terus juga mulai bergaul. Jadi sosialnya mulai ada tuh di situ. Nah, fase ketiga adalah tindakan, yaitu adanya tingkat pemikiran baru untuk secara aktif memberikan maaf kepada orang yang telah melukai hatinya. Nah, di sini scene-nya itu bisa dilihat ketika akhirnya saat scene dia berbincang-bincang dengan Dewi Mago.
dia berbincang-bincang kayak gini, dan akhirnya dia ketemu dengan orang yang menyakitinya di masa lalu. Terus dia kayak sedih gitu kan, terus dia bilang, oke, kita cukup sampai di sini ya. Terus Dewi Mago ini bilang, nggak bisa nih, dia kalau misalkan pergi ke surga sendirian, kamu harus nganternya. Lo bayangin deh, orang yang udah nyakitin terus lu suruh anterin pulang ke rumahnya. Jadi berat banget kan rasanya. Tapi di sini karena si Jang Manol masuk fase ketiga dia udah masuk fase ketiga, jadi dia mulai ada pemikiran, oh iya mungkin gue harus memaafkan dia karena itu udah masa lalu dan cukup sampai di sini, dan gue udah menemukan orang baru, kehidupan baru yang lebih bahagia. Nah, fase keempat, fase terakhir adalah internalisasi kebermaknaan dari proses memaafkan. Ia akan memberi manfaat bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan juga semua orang. Jadi setelah dia mengantarkan lelaki yang sudah menyakiti dirinya ini, gak lama kemudian Jang Manol ini reinkarnasi kan. Dia datang dengan baju putih, terus cantik banget, terus tersenyum ke Chansung, dan dia merasa lepas, bahagia, pokoknya seneng gitu deh, nyaman, rileks gitu, karena dia sudah memaafkan dirinya maupun orang yang telah menyakitinya di masa lalu. Dari sini tampak proses kunci memaafkan adalah mengkonfirmasi emosi yang sedang kita rasakan. Setelah kita konfirmasi, kemudian kita selesaikan. Lalu menurut Emmons tahun 2000 bahwa individu yang memaafkan mempunyai keterampilan mengelola emosi yang lebih baik dan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan emosi negatif terhadap orang yang menyakiti. Jadi ini tuh seperti luka. Kalau misalkan didiamkan aja, nggak diobatin, berarti kan proses penyembuhannya lebih lama dong daripada yang diobatin. Ya elah, emang lo kira maafin itu gampang? Ngomong doang lo, dikira gampang apa maafin orang yang udah nyakitin lo? Tenang guys, Jang Manol butuh 1000 tahun baru dia dapat hidayah. Tapi nggak nyampe nunggu 1000 tahun juga kan umur kita. Kita pasti bisa memaafkan dengan melatih diri kita untuk lebih mikirnya positif aja. Kalau kita penuh dendam, penuh marah, penuh rasa-rasa yang negatif lah pokoknya, itu kan gak bagus juga buat badan kita. Nah, lebih baik kita pikirin aja yang positif-positif. Memang susah sih, aku juga sebagai manusia masih kayak gitu kok. Cuma kalau misalkan sadar. Oh iya, oke, tenang. Mungkin hikmahnya adalah bla 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 seperti itu. Coba kita pikirkan dampak positifnya aja buat tubuh kita dulu. Memang susah, tapi kita pasti bisa. Oke, sekian dulu ya buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau pengutipan. Kalau mau sharing gitu, yang lebih tahu tentang variabel forgiveness atau memaafkan ini, atau mau ada yang sharing yang lain, boleh banget komen di bawah ya. Oke deh, sekian. Terima kasih yang udah nonton. Berikutnya aku bakal review drama yang lain ya, jadi tunggu aja. Terima kasih. Yeay.